Halo pemirsa, senang sekali saya saat ini bisa menemani hari Anda dengan program acara Ngopi Bareng di Haji News TV bersama calon-calon anggota legislatif yang akan siap bertarung pada pemilu 2024 nanti. Dan saat ini saya sudah bersama tamu istimewa saya, Bu Endang Kuswardani. Iya, Iya. caleg dari Demokrat nomor urut 4 ini DPRD Provinsi Jambi. Bagaimana ceritanya? Yuk kita ikuti bincang-bincang kami 20 menit bersama Bu Endang. Endang Kuswardani, sosok wanita yang berprofesi sebagai advokat dan aktivis ini kerap melakukan aksi-aksi koboi demi membela kepentingan masyarakat. Pada tahun 2024 nanti, ia bakal mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi dari Partai Demokrat nomor urut 4. Bagaimana ceritanya? Jangan skip ya. Ikuti ceritanya bareng Ngopi Yuk di Haji News TV. Tahun 2023 merupakan tahun politik dan saat ini berbagai calon anggota legislatif, DPR Kabupaten, Kota maupun Provinsi hingga RI mulai melakukan berbagai langkah sosialisasi untuk menggait para pemilih. Bagaimana strategi yang diterapkan beberapa caleg yang ada di Jambi sendiri? Saat ini saya sudah bersama salah satu sumber kami, yaitu Ibu Endang Kuswardani. Apa kabar sore ini, Bu? Alhamdulillah. Baik. Iya, Bu. Ibu saat ini kan sudah masuk DCS dari Partai Demokrat. Siap. Kenapa, Ibu? Kalau boleh tahu, tertarik terjun di dunia politik, Bu? Baik, terima kasih Mas Adi yang sudah sore hari ini kita berada di tempat ini. Ini saya siapkan untuk space kita, untuk semua bisa menyampaikan aspirasi. Kalau ditanya mengapa ya, tertarik di dunia politik, sesungguhnya berkecimpung di dunia politik ini sejak tahun 2002. Bahkan mungkin saya termasuk orang pertama sekali untuk di Jambi mengawal Partai Demokrat. Hingga sampai saat sekarang. Dulu pernah gagal, pernah bisa, tetapi tidak mencapai. Tapi kita tidak pernah skeptis ya, putus asa. Karena di dunia politik tidak semata-mata kita tujuan semata-mata hanya untuk ke DPR atau kemana, tidak. Berpolitik itu atau terjun di dunia politik, kita banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak pergaulan yang kita dapatkan, wawasan kita dapat, ilmu kita dapat. Jadi peluang-peluang yang namanya kita belajar di dunia politik, kita terjun betul harus berada di partai politik. Tapi kalau kita hanya di luar ya jadinya pengamat politik. Strategi-strategi seperti apa yang akan Ibu terapkan untuk menang pada pemilu 2024 nanti, Bu? Di partai politik tidak semata-mata sasaran kita adalah menuju DPR atau menjadi legislatif. Tidak seperti itu saja. Tapi karena kita belajar berorganisasi, cara bergaul segala macam itu banyak kita dapatkan. Strategi kemarin belum bagus. Kalaupun bagus, tapi banyak. Dulu money politik itu sangat tinggi, ya. Dunia yang namanya money politik, yang namanya pembusukan karakter segala itu bermain semua. Peluang perempuan, sebenarnya peluang kita hanya baru diputar, memberikan kesempatan. Kuota perempuan itu di tahun 2009-an. Ya kan? Di situ kita baru peluang politik perempuan itu diberikan, keran itu baru dibuka. Nah, kalau dulu masih yang namanya pemilu sistem tertutup. Sekarang ini sempat antara terbuka dan tertutup, ya kan? Nah, sebenarnya itu sama. Kalau dulu siapapun itu tetap jadi, yang sudah ketahuan, yang nomor 1 pasti jadi. Kita berusaha untuk bagaimana berasa. Perjuangan perempuan di partai politik itu tidak gampang. Berat sekali. Pertama, dunia politik sesungguhnya dunia bukan dunia khusus perempuan. Cenderung orang menganggap dunia politik adalah laki-laki. Sebenarnya, untuk membangun pemahaman
bahwa politik itu bukan cuma milik laki-laki, itu dibutuhkan sebuah proses, memberikan pengayaan kepada perempuan, membangun persepsi, membangun pandangan-pandangan tentang politik kepada perempuan. Itu kerap kita lakukan. Apalagi kita tergabung di organisasi perempuan yang memang aktivis perempuan, mendorong keterwakilan perempuan untuk mengambil peran-peran penting dalam pembangunan, mengisi pembangunan. Kenapa Ibu kok milih ke provinsi, Bu? Kenapa tidak DPR kota aja gitu? Karena Ibu tinggal di kota Jambi ini. Ya. Justru karena tinggal di kota Jambi, saya menempatkan posisi untuk berada di provinsi Jambi. Di provinsi tapi daerah pemilihannya di kota Jambi. Kalau saya dapat salah satu kecamatan atau kita mengambil posisi DPR kota, berarti kan saya hanya mengambil mengambil dapilnya di salah satu kecamatan kota Jambi. Nah, artinya saya kenapa justru berani untuk mengambil kecamatan yang berada di kota Jambi? Saya berharap agar seluruh perempuan yang berada di titik-titik kota Jambi, baik itu di kecamatan Alam Barajo, Telanai, maupun di segala macam, semua bisa memberikan suara kepada saya. Berapa sebenarnya Bu untuk duduk Kalau menjadi untuk duduk DPR? itu, kalau untuk menurut DCT-nya Iya. itu kan ada 27 ribuan. Kalau dulu yang bisa menempatin posisi adalah salah satu ada Cornelis Buston. Itu tembus di angka 27 ribu. Baru kemudian turun di angka 16 ribu. Kalau untuk provinsi minimal kita bisa mengantongi untuk duduk. Kalau persaingan tidak terlalu berat, di angka 8 ribu sudah bisa mewakili kita untuk duduk di provinsi. Nah, sejauh ini sosialisasi ke kota Jambi seperti apa yang Ibu sasar? Di mana aja? Kalau untuk bersosialisasi, sebenarnya saya sudah banyak membangun. Dari dulu pernah, waktu pas sebelum saya sudah 2 kali untuk dapil kota Jambi nih. Ya, kalau dulu saya mendapat 5.000 suara, sedikit sebenarnya selisihnya. Dulu saya memegang dengan strategi, saya memegang program PNPM P2KP, program pemberdayaan masyarakat. Di sana kita turun ke bawah, meng-hire masyarakat, membangun proyek, memberikan pekerjaan, bahkan membangun sumber daya kualitas masyarakat agar memanfaatkan program-program pemerintah. Kemudian kita juga banyak bermain di areal penguatan basis berada di kota Jambi. Kota Jambi ini sebenarnya kalau kita melihat dengan programnya miskin kota, ini kota Jambi ini masih sangat miskin. Untuk merubah miskin kota Jambi ini menjadi yang lebih sejahtera, lebih baik, itu butuh sebuah proses. Kita elok di luar nih. Kita eloknya di Jambi, kota Jambi elok di luar. Di dalamnya masih banyak persoalan yang harus kita kerjakan. Apalagi saya yang sudah ke dalam, ke bawah turun. Terlalu besar persoalan yang di kota Jambi. Masyarakat masih banyak, contoh di RT 18 ini, yang dekat sini. Jalan itu ke lokasi ke masyarakat tuh belum tersentuh selama 30 tahun, masih jalan belum aspal. WC masih yang namanya WC belum yang namanya WC permanen untuk daerah-daerah yang seberang. Masih juga mereka menggunakan aliran got itu menjadi tempat yang namanya pembuangan air. Masih banyak. Ini belum lagi lokasi-lokasi pandemi kemiskinan kita. Broni di daerah Lego itu masih padat penduduknya. Jadi banyak yang harus kita perbaikin. Salah satunya saya punya program nih ya. Kalau bicara program, saya mau mengajak. Ada program. Kalau sekarang persoalan lapangan pekerjaan sangat-sangat minim. Pengangguran juga tinggi. Sementara lapangan pekerjaan sedikit. Saya kemarin juga pernah dengan buruh-buruh kemarin. Saya karena basic saya adalah pengacara, ya kan? Saya menangani beberapa persoalan buruh yang diputus, yang di PHK. Saya tanya, rata-rata mereka ada yang satpam, terutama kemarin ada berapa? 14 itu satpam semua. Saya tanya, saya bilang, selain pekerjaan satpam, jadi satpam apa? Ya cukup satpam, Bu. Pekerjaan lain tidak ada. Jadi hanya menunggukan uang bulanan. Sementara kebutuhan kita ini sangat tinggi. Cukupkah saya bilang? Tidak. Artinya berapa banyak waktu itu terbuang sia-sia. Berapa banyak waktu. Saya tanya juga. Ini juga akan membuat menjadikan sebuah problem gadget.
Gadget itu bisa mempengaruhi semua kehidupan. Anak-anak semua menggunakan gadget. Jadi terus saya katakan, ada nggak pernah berpikir adik-adik sekalian bijaksana menggunakan gadget, kita mengerjakan gadget. Selama ini kita gadget kita yang dikerjain, tapi sekarang kita ngerjain gadget. Caranya bagaimana? Misal saya bilang, berpikir enggak kalian? Pengen apa gitu, pengen buat kreasi apa, pengen buat apa. Pernah enggak kamu merintahkan yang namanya HP kalian untuk mencari, menelusurin apa yang menjadi kebutuhan kalian? Bukan keinginan kalian, tapi kebutuhan kalian. Pernah enggak kamu perintahkan kataku dia yang namanya alat elektronik canggih ini untuk menginginkan memenuhi kebutuhan kalian? Seperti apa misalnya? Saya pengen membuat kreativitas dari bahan bekas. Pernah enggak kamu perintahkan? Kalau kamu perintahkan gadget itu, dia pasti akan mencari. Dia akan pasti menampilkan berbagai bentuk, berbagai cara, berbagai ini pun akan dimunculkan. Saya bilang. Nah, saya katakan begitu kenapa? Saya dengan waktu yang sudah sehari saya sebagai pengacara, sebagai ibu rumah tangga, ya kan? Ada dunia kehidupan bermasyarakat, saya masih menyimpan salah satu ini. Ini bentuk kreativitas sebenarnya nih. Orang melihat ini kalau kita lihat sampah, ada bekas kertas kertas nasi, ada bekas pipet, ada bekas yang namanya wadah mangkok-mangkok kalau orang hajatan itu kan ada mangkok tewan plastik itu kan dibuang. Itu bisa jadi kreativitas. Ada ranting, itu botol kita hias. Semua bisa bermanfaat. Nah, saya bilang, remaja apakah mau sekarang megang kayak gini? Pertanyaan kita. Anak-anak remaja putri apakah mau? Selain dia bertiktok, ya kan, bernyanyi-nyanyi, joget-joget TikTok, adakah mereka? Dari sekian itu saya tidak melihat anak-anak remaja yang menggunakan gadget untuk yang nama menambah kreativitas mereka. Nah, itu tidak ada. Termasuk salah satu saya akan mendorong mata pelajaran pendidikan, yaitu satu, keterampilan. Kalau sekarang ada enggak? Kalau dulu kan ada kita keterampilan. Kita buat mesin jahit, kita buat apa. Nah, sekarang apakah ada? Mungkin anak-anak TK cuma diajarin cara ini. Tapi kalau anak-anak SMP, anak SMA, justru kematangan mereka di situ dituntut. Nah, itu kita pengen dunia pendidikan itu lebih terus menggencarkan itu. Karena kenapa saya katakan begitu? Indonesia itu kaya. Kaya dengan sumber daya alam. Kaya dengan yang namanya sumber daya manusianya juga, tinggi. Tapi kalau tidak dimanage dengan baik-baik, semua menjadi sia-sia, mubazir. Sementara banyak peluang menjadikan usaha. Contoh itu tadi, kotak. Kotak ini, contoh ini saya lihatkan. Ini kotak. Kotak bekas yang namanya wadah-wadah gelas nih. Kita bisa menjadi sebuah hasil karya. Ini bisa memiliki nilai jual. Padahal dari mana alatnya? Dari kardus. Semua dari kardus. Bisa kita desain. Artinya ibu nanti terpilih akan memperdayakan. Saya berjuang memberikan peluang pekerjaan bagi remaja, ibu-ibu ya. Ibu-ibu remaja dan remaja putri maupun remaja laki-laki. Itu harus kita buka selebar-lebarnya. Yang namanya kreativitas itu, karya-karya mereka harus kreativitas. Mereka nanti akan ada space mereka. Kemudian kalau sekarang program UMKM sudah ada. Ya kan? Bagaimana dengan remaja? Ada enggak programnya? Ada kan lapangan pekerjaan yang menantang kreativitas mereka. Saya mau remaja ke depan ada remaja yang kreativitas, remaja yang inovasi, remaja yang berpikiran cerdas. Nah, bagaimana soal itu? Tunjukkan dulu kreativitas mereka. Karena apa? Yang namanya hasil atau usaha, keberhasilan itu akan serta dengan apabila kita mau berusaha terlebih dahulu. Kalau dia tanya modal dari mana? Salah satunya bagaimana dengan dana-dana CSR itu yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Jambi lah. Dana-dana CSR itu bisa kita kelola dan kita luangkan, spacekan untuk
remaja yang mau berkarya, yang mau berdedikasi, yang mau mencerdaskan dirinya dan membuka peluang usaha. Itu sangat penting sekali. Kenapa saya sengaja hari ini kita ngobrol, tidak hanya kita bicara politik. Politik itu hanya sebagai jembatan untuk mencapai sesuatu tujuan. Tujuan kita, terutama saya, kenapa saya mau mencalonkan diri untuk di legislatif? Karena selama ini saya merasa perjuangan di lapangan itu sudah maksimal. Berbagai kita sorotin, berbagai kita perjuangkan. Tapi bagaimana kalau kita tidak berada pengambil kebijakan menata suatu program melalui di legislatif atau bagaimana, tidak akan juga berhasil, percuma. Tapi kalau kita berada di sana, insya Allah seluruh program apapun itu kita bisa dorong dan kita bisa melakukan dorongan kepada pemerintah melalui lembaga legislatif. Mungkin bisa secara spesifik ini Bu, perjuangan-perjuangan seperti apa aja yang sudah Ibu tonjolkan membela masyarakat Kota Jambi saat ini Bu? Ya, semua itu berangkat dari karena saya adalah aktivisnya perempuan, terutama saya berjuang melakukan pembelaan terhadap perempuan anak. Kalau dari kita juga dari NGO, saya bergabung di PKBI, bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia, berbagai perjuangan, terutama kita juga pernah melahirkan undang-undang PKDRT, mendorong lahirnya dinas perempuan agar perempuan itu dilindungin, perempuan maupun anak dilindungin. Itu perjuangannya sudah lama kita lakukan. Sampailah yang namanya lahir undang-undang itu sendiri. Kemudian keterwakilan perempuan di partai politik itu juga sama, kita sama-sama mendorong melalui NGO kami. Kemudian melalui NGO kami juga melakukan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, PRT, kemudian trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan bayi, itu luar biasa. Jambi ini sebenarnya dulu saya sempat membuka kedok 109 bayi yang diperdagangkan oleh salah satu persalinan ilegal, yang itu notabene-nya katanya persalinan dengan cara seperti dukun anak ya. Tapi anak itu semua yang masuk situ adalah para korban. Korban siapa? Korban laki-laki hidung belang, korban dari majikan, sehingga mereka melahirkan anak, mengandung anak yang bukan dari hasil pernikahan. Nah, persoalan itu anak, iya kan? Bayi, akhirnya apa? Ditolong oleh itu bayinya, tapi tidak boleh dibawa, bayinya dijual sampai ke Singapura sana. Itu yang saya bongkar. Kemudian ada anak-anak remaja yang diberdayakan. Jambi ini kalau di luar dikenal dengan apa? Jambi itu kaya. Karena rata-rata kita ada kebun sawit, kebunnya berhektar-hektar. Itu yang dijual orang. Ya kan? Sehingga banyak mereka yang ditipu. Sehingga mau bekerja di Jambi. Jambi luar biasa. Tapi ujung-ujungnya dipekerjakan di mana? Dipekerjakan di karaoke, panti pijat. Itu yang terjadi. Dan itu pernah saya bongkar juga. Ya, perjuangan untuk apa lagi misalnya? Yang belum pernah kita ini kan. Pokoknya kalau kita bicara hanya Allah yang, kalau tangan kanan bekerja, tangan kiri tidak usah tahu, sehingga apa yang kita lakukan lillahi ta'ala, ya kan. Tapi masyarakat Jambi sudah sangat paham dengan apa yang sudah saya lakukan. Kayak waktu kemarin kita program ada penaikan PDAM ya, iuran PDAM, kita sampai action, kita demo, kita sampai menggugat pemerintah, akhirnya kita menang. Jadi upaya kita itu jangan sebatas gitu, bukan untuk kepentingan kita pribadi ataupun kelompok dan golongan, tetapi adalah kita berbicara berjuang untuk masyarakat banyak, yang insya Allah apabila kita nanti kembali kepada Allah, kita meninggalkan amalan ibadah. Kita sedikit ke pribadi Ibu. Sambil ngopi kita. Iya, lanjut. Ibu sambil ngopi. Oh, kita harus sambil ngopi ya. Mari kita ngopi, karena ngopi itu bisa membuat pikiran kita nyaman. Kopi Jangkat bukan Bu ya? Ini kopi Jambi. Oh, kopi Jambi. Kopi Jambi yang sudah sangat terkenal. Kalau saya ada Jangkat, ada AA. Nah, saya sebenarnya promosi kemana-mana itu AA.
Nah, kalau tamu-tamu saya datang, selalu saya bawakan pempek dan kopi itu tidak pernah ketinggalan. Di setiap momen apapun kopi. Ah, mungkin nanti ini bisa kerjasama dengan Kopi AA. Ya, saya memberikan ini supaya nanti itu menjadi sponsor daripada program kita. Ngopi bareng bersama AA. Ini pemirsa pasti bertanya, ibu ini lahiran tahun berapa dan lahir di mana, suaminya siapa, anak berapa? Mungkin bisa diceritakan profil di ibu sendiri. Alhamdulillah baik. Kalau mengenai profil saya ini Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jawanya ada Semarang, ada Purbalingga. Kalau kelahirannya lahirnya di Palembang, di ibu kota Palembang. Jadi masihlah kalau keluarga besar ada di Palembang. Temun saya di Jambi tahun 93. Selepas saya SMA, saya sempat 3 tahun tinggal di Cekoslovakia. Saya menuntut ilmu, kemudian saya juga menggelutin yang namanya dunia taekwondo. Saya waktu itu sempat mengambil dan 2 taekwondo di Cekoslovakia. Pulang ke Indonesia, yaitu menetap di Jambi. Tidak tahu, energi Jambi begitu kuat sehingga semenjak saya ke sini saya tidak pernah kembali ke Palembang. Jadi saya tidak pernah ke Palembang kecuali saya mengunjungi keluarga, mengunjungi ibu waktu masih ada dan keluarga-keluarga. Setiap lebaran saya pulang memang. Nah, saat sekarang saya memiliki suami, ada namanya Rahardian Imam Subagja, orang Sukabumi, Sunda. Terus kalau anak ada 3 orang, 2 cewek, 1 cowok. Kan kalau aktivitas sehari-hari pekerjaan adalah advokat atau lawyer. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah S1 di Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, sehingga inilah menerpa. Kalau pengalaman kerja sempat di jurnalis harian independen dan itu termasuk perintis, karena dulu perjuangan saya lebih merintis ya. Saya berangkat dari nol, sehingga kenapa saya senang dari nol? Seperti di Partai Demokrat juga dari nol. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mengawal sesuatu itu dari bawah, dari nol. Jadi ada merasakan tahapan-tahapan itu. Dari yang namanya kita susah dulu di jurnalis, kita ngetik itu 1 bulan sekali tampil, ngetik masih apa. Nah, sekarang sudah jaya, itu ada kebanggaan. Ada sebuah proses yang terlalui. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita dari orang yang tidak tahu Partai Demokrat seperti apa, sampai akhirnya kita mengusung menjadikan presiden melalui Partai Demokrat sampai saat ini. Ada sebuah proses yang dilalui, bagi saya itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan, dan kita akhirnya tahu ya, sebuah proses itu memang harus diawali dari nol. Terakhir Bu, apa yang mau kita sampaikan kepada warga Kota Jambi terkait bincang kita sore ini? Saya berharap masyarakat Kota Jambi sesuai dengan apa yang menjadi visi Partai Demokrat, sudah saatnya kita mengawal perubahan dan keberhasilan ya, untuk suatu harapan yang kita inginkan, yaitu perubahan Jambi secara maksimal, keseluruhannya. Jangan hanya menjadi kepentingan, kesuksesan kelompok dan golongan saja. Sudah saatnya memilih benar-benar orang yang memang memiliki kapabilitas, integritas, dan kapasitas yang sesuai dengan sosok seseorang itu. Jangan lagi kita dipecundangin oleh politik itu sendiri. Mulai yang namanya politik manipolitik, kemudian pencitraan, kemudian hanya yang itu yang kita hindarin. Politik pencitraan, politik manipolitik, uang, itu yang harus kita hindarin. Sudah saatnya kita berpikir yang cerdas, berpikir yang memang yang lebih besar lagi. Jangan hanya gara-gara uang 50.000, hadiah jilbab, kemudian apalagi macam-macamnya, itu menghilangkan peran fungsi orang yang seharusnya kita tunjuk
orang yang seharusnya kita berikan amanah. Dan satu pembelajaran berarti bagi kita, terutama untuk di Provinsi Jambi. DPR di Provinsi Jambi, kita sudah tercoreng, muka kita, harga diri kita, buruknya di lembaga legislatif itu sudah pernah tercoreng oleh kita. Tahun berapa? Dengan ditangkap TOT-nya 59 anggota, 54 ya, anggota Dewan Provinsi Jambi yang dikenakan dengan yang kasus korupsi. Hal ini jangan sampai terulang lagi. Maka kesempatan itu sudah kita berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak amanah. Saatnya kita bangkit, saatnya kami diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan, perubahan yang lebih baik. Kalau memang ada orang yang memang qualified, kualitasnya baik, maka pilihlah orang itu. Berikan dukungan, berikan support, dan berikan space yang bagus untuk dia. Jangan kita kerdilkan karena hanya faktor yang lain-lain. Karena orang itu memberi sesuatu. Jangan. Karena ketika kita memberi, konsekuensi kita adalah 5 tahun ke depan mau jadi apa kita. Jadi saya mengajak terutama juga pemuda-pemudanya, lakukan perubahan saat sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian pemirsa, dan ini bincang kita ngopi bareng bersama Haji News TV dan Bu Endang Kuswardani. Oke, dan sampai jumpa di lain kesempatan bersama caleg-caleg lain yang ingin ngobrol di Haji News TV.